Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Arifsatul Hikmah dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Pada video kali ini yang kita akan bahas adalah tentang refleksi atau pencerminan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Langsung saja kita ke pengertian dulu. Pengertian dari transformasi. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Sedangkan transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi lain atau x aksen, y aksen. Transformasi geometri itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Langsung saja kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika kita bercermin, maka akan ada bayangan benda atau bayangan kita. Ketika kita bercermin, maka bagian kanan akan menjadi bagian kiri pada bayangan, dan pada bagian kiri dari benda akan menjadi bagian kanan dari bayangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuknya sama namun posisinya terbalik. Sedangkan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan garis antara benda dan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin atau membentuk sudut 90 derajat. Seperti terlihat pada gambar ini. Jadi, ini adalah benda. Bendanya adalah orang di sini. Tingginya sama dengan bayangannya. H aksen itu adalah bayangan, tinggi bayangan. Kemudian, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian antara benda dan cermin itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kita lanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan koordinat kartesius ini. Di sini ada sebuah titik. Titiknya adalah titik A, B. Jadi X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Dari sini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya ini. Sehingga bayangannya menjadi, ini jaraknya harus sama. Titik ini dengan ini. Ini juga gitu, harus sama. Sehingga kalau di sini B, maka yang bawah adalah min B. Dan titiknya ketemu di sini. Ini adalah titik A, min B. Jadi A aksen itu titiknya adalah A, min B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen adalah X, min Y. Contoh soal. Contoh. Titik P 5,2 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah, kita jawab, P titiknya di sini 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka P aksen adalah 5,-2. Jadi kalau kita perhatikan dari ini tadi,
ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap dan yang berubah Y-nya dari positif berubah menjadi negatif. Jadi sama halnya dengan contoh soal ini tadi. X-nya tetap, 5-nya tetap ya. Kemudian Y-nya dari positif menjadi negatif ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan titik ini. Ini ada titik A, B. Maka X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Dari sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu yang tegak ini adalah sumbu Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya akan terbentuk di sini dengan jarak yang sama. Sehingga kalau di sebelah kanan dari 0 itu A-nya positif, maka di sebelah kiri 0 itu A-nya negatif. Jadi titiknya A aksen adalah min A, B. Jadi dapat disimpulkan bahwa A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen dengan titik min X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Y-nya tetap dan X-nya dari positif menjadi negatif. Maka sebaliknya, jika tidak dicerminkan terhadap sumbu Y, jika A-nya nanti negatif, X-nya negatif, maka aksen X-nya nanti positif. Contoh soal. Tentukan pencerminan titik P 3,4 terhadap sumbu X. P 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka P aksen adalah min 3,4. Y-nya tetap, X-nya berubah dari positif ke negatif. Kita lanjutkan ke pencerminan terhadap titik asal atau titik 0,0. Ada sebuah titik di sini, ini adalah titik A, B. Titik A atau A, B. X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Jika dicerminkan terhadap titik asal atau titik 0,0, titik asalnya ini, maka ini garis cerminnya di sini. Ini ya. Antara O atau 0,0 dan A itu harus sama dengan O dan A aksen. Ini harus sama. Maka di sini adalah min A dan yang bawah ini adalah min B. Sehingga titiknya ketemu A aksen adalah min A, min B. Jadi dapat disimpulkan bahwa A, X, Y jika dicerminkan terhadap titik asal atau 0,0, bayangannya adalah min X, min Y. Tentukan pencerminan titik P 4,2 terhadap titik 0,0. Maka saya tuliskan di sini P-nya adalah 4,2 dicerminkan terhadap titik 0,0. Maka P aksen adalah min 4, min 2. Sama seperti ini tadi. X-nya menjadi negatif, Y-nya menjadi negatif. D. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ada sebuah titik di sini. Ini adalah titiknya B, A. X-nya B. Kemudian Y-nya A. Di sini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu sendiri adalah ini. Jadi di sini maksudnya Y sama dengan X. Jika X-nya 1, maka Y juga 1. X-nya 2, Y juga 2.
X-nya 3, Y juga 3. Ini adalah garis Y sama dengan X. Maka ini harus dicerminkan tegak lurus dengan cermin. Jadi hasilnya nanti adalah titik biru ini. Dan di sini ini lebarnya sama. Di sini ini maka A dan Y-nya adalah B. Sehingga aksen adalah A, B. Dapat disimpulkan bahwa A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen Y, X. Contoh soal. Tentukan pencerminan titik P 4,2 terhadap garis Y sama dengan X. Maka jawabannya seperti ini. P 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasilnya adalah P aksen 2,4 dibalik. Tinggal dibalik saja. Kalau di sini 4,2, maka P aksennya 2,4. Kita lanjutkan E. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, garisnya seperti ini. Sekarang garis Y sama dengan min X. Maka nanti garisnya akan miringnya ke sini. Ada sebuah titik di sini. Ini adalah titik A, B. X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Kita tentukan garisnya. Ini garis Y sama dengan min X. Ini dicerminkan terhadap garis ini, maka harus tegak lurus. Bayangan dan bendanya harus tegak lurus dengan cermin. Dan jaraknya pun harus sama. Maka ini adalah min B dan ini adalah min A. Sehingga titik A aksen adalah min B, min A. X-nya min B dan Y-nya min A. Sehingga A, X, Y jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah A aksen min Y, min X. Contoh soalnya, tentukan pencerminan titik P 4,2 terhadap garis Y sama dengan min X. Maka jawabannya P 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah P aksen min 2, min 4. Kalau Y sama dengan X tadi ini, kalau di sini positif, maka di sini juga positif. Kalau garisnya Y sama dengan min X, maka ini dibalik, sama halnya dibalik tadi seperti Y sama dengan X, tetapi tandanya negatif. 4,2 di sini menjadi min 2, min 4. F. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Di sini saya mempunyai sebuah titik. Titiknya adalah A, B. Maka X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Misalkan ini garisnya. Hanya ini berupa bilangan. Bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kalau hanya positif, maka garisnya di sini berjajar seperti ini, di sebelah kanan dari 0. Tapi kalau hanya negatif, maka garisnya di sini, di sebelah kiri dari 0. Kemudian ini tadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka hasilnya adalah ini garisnya harus sama ya, antara benda dan cermin, dan
bayangan dengan cermin harus sama. Dan di sini besarnya adalah 2H dikurangi A. Kenapa kok 2H min A? Ini kan 1, 2. Sementara di sini antara titik 0 sampai ini adalah titik H. Jadi 2H dikurangi A. Sehingga titik A aksen adalah 2H min A, B. Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksen adalah 2H min X, Y. Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah. Langsung ke contoh soal. Tentukan pencerminan titik P 4,2 terhadap garis X sama dengan 3. Maka jawabannya seperti ini. P 4,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka P aksen adalah X-nya kan 3. Ini kan H. Di 2 dikali H, 2 dikali 3 dikurangi titik X. X-nya adalah 4. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. P aksen adalah 2,2. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini saya punya sebuah titik. Titiknya adalah di sini. Ini ada titik A, B. X-nya A, Y-nya B. Titiknya ini berwarna merah itu. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Misalkan ini. Ini adalah garis Y sama dengan K. Maka bendanya harus tegak lurus dengan cermin. Seperti ini. Dan jaraknya harus sama antara cermin dan benda, dan cermin dengan bayangan. Jadi kita temukan titiknya di sini. Ini titiknya adalah 2K min B. 2 kali K dikurangi B. Jadi A aksen adalah A, 2K min B. Dapat disimpulkan bahwa A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksen adalah X, 2K min Y. Tentukan pencerminan titik P 5,2 terhadap garis Y sama dengan 5. Maka saya tuliskan di sini P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, maka hasilnya adalah seperti ini. P aksen 5,2K karena K-nya adalah 5. 2 kali 5 dikurangi 2. 2 kali 5 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka titik P aksen adalah 5,8. Jadi X-nya tetap 5 dan Y-nya berubah jadi 8. Dari pembahasan tadi, maka dapat kita buat tabel refleksi pada bidang kartesiusnya seperti ini. Ini adalah koordinat semula. Semulanya adalah X, Y. Jika direfleksikan terhadap ini sumbu X, sumbu Y, titik 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K, maka hasil refleksinya adalah ini. Demikian tadi pembahasan tentang refleksi atau pencerminan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.